Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik keluarga di dalam rumah tangga sering terjadi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa tips agar keluarga tetap bisa harmonis, setidaknya bisa memberikan sedikit kenyamanan dalam berumah tangga. Dalam Islam, disarankan untuk tidak serumah dengan mertua karena adanya potensi konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga yang memungkinkan terjadi. Meskipun hubungan dengan mertua seharusnya dijalin dengan hormat dan saling menghargai, namun keberadaan mertua di dalam rumah tangga dapat menjadi sebuah faktor stresor dan mempengaruhi kenyamanan rumah tangga. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dan nilai-nilai antara mertua dan menantu bisa menjadi pemicu timbulnya permasalahan. Dalam Islam, hubungan keluarga sangat dihargai dan Islam pun sangat mempromosikan sikap menghormati keluarga, baik mertua maupun keluarga lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak disarankan untuk serumah dengan mertua, namun hubungan keluarga harus selalu dijaga dengan baik. Namun, bukan berarti hubungan dengan mertua harus sepenuhnya dihindari. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk memahami kewajiban dan hak-hak mertua serta memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu menghormati mereka dan membina hubungan dengan baik. Kehidupan mandiri dan bahagia dapat menjadi pencapaian yang sangat diinginkan bagi banyak orang. Namun, ketika harus hidup dengan mertua, keinginan tersebut mungkin menjadi sulit diwujudkan. Mertua bisa menjadi anugerah atau juga bisa menjadi bencana dalam kehidupan seseorang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan antara seorang menantu dan mertua, termasuk perbedaan budaya, kebiasaan hidup, dan harapan yang saling bertentangan. Namun, tidak selalu mudah untuk menemukan cara terbaik untuk hidup mandiri dan bahagia ketika mertua tetap harus dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, penting untuk menghadapi kenyataan bahwa kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak semua mertua sama, dan tidak semua kehidupan dengan mertua menderita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memulai proses mencari kebahagiaan meskipun harus hidup dengan mertua. Pertama, kita harus berbicara dengan pasangan kita dan mencari tahu apa yang mereka pikirkan tentang masalah ini. Dalam beberapa kasus, mungkin pasangan kita bahkan lebih menderita daripada kita, dan mereka mungkin ingin hidup mandiri dan bebas dari mertua juga. Ada juga kemungkinan bahwa pasangan kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan mertua, dan mereka tidak menganggap ini sebagai masalah yang besar. Dalam kedua kasus tersebut, kita harus bekerja sama dengan pasangan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, kita perlu mencari cara untuk meredakan ketegangan dan konflik dengan mertua kita. Ini bisa menjadi tantangan besar, terutama jika ada perbedaan budaya atau kebiasaan hidup yang sangat berbeda. Namun, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meminimalkan konflik dan membuat hidup dengan mertua menjadi lebih mudah. Pertama, kita harus berusaha untuk memahami mertua kita dengan lebih baik. Cobalah untuk mempelajari lebih banyak tentang budaya dan kebiasaan hidup mereka, dan temukan cara untuk bersikap lebih terbuka terhadap perbedaan tersebut. Kedua, kita harus berusaha untuk memperlihatkan kesabaran dan kerendahan hati. Ini bisa berarti menahan diri saat kita merasa frustrasi atau marah, atau mencari cara untuk mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang lebih lembut dan sopan. Ketiga, kita harus berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan mertua kita tetap positif dan bermanfaat. Cobalah untuk menemukan cara untuk saling membantu atau berbagi minat dan kegiatan yang menyenangkan. Ini bisa membantu memperkuat hubungan kita dengan mertua, dan membuat hidup dengan mereka menjadi lebih menyenangkan. Ketiga, kita harus mencari cara untuk memperluas jaringan sosial kita di luar rumah tangga. Ini bisa berarti mencari teman baru, mengikuti klub atau organisasi, atau bahkan memulai bisnis kecil. Dengan memiliki kehidupan sosial yang lebih kaya dan beragam, kita dapat memperoleh dukungan dari orang lain selain pasangan kita dan mertua kita. Hal ini juga dapat membantu kita menciptakan identitas dan tujuan yang lebih jelas di luar pernikahan kita. Akhirnya, tidak ada cara yang pasti untuk hidup mandiri dan bahagia ketika harus hidup dengan mertua. Namun, dengan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut, dan dengan dukungan dan cinta yang saling terus-menerus dari pasangan kita, kita dapat menciptakan kehidupan yang berarti dan bahagia meskipun harus hidup dengan mertua. Jika kita dapat memperkuat hubungan kita dengan mertua, menjaga hubungan positif dengan pasangan kita, dan mencari kebahagiaan dan makna di luar rumah tangga kita, maka kita dapat mencapai kehidupan yang mandiri dan bahagia di atas bumi yang sama ini. Dalam Islam, keluarga merupakan sebuah institusi yang sangat penting, dan keberadaan mertua sendiri memiliki posisi yang sangat istimewa. Karena itu, setiap muslim harus menyadari pentingnya hubungan dengan mertua, meskipun tidak selalu harus serumah dengan mereka. Demikianlah, sikap saling menghargai, toleransi, dan kasih sayang yang ditanamkan dalam Islam harus selalu dijaga.